Pemirsa, MRT Jakarta menjadi tempat yang paling pertama dikunjungi Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan tatanan kehidupan baru atau new normal. MRT Jakarta langsung menyiapkan protokol kesehatan yang diberi nama Bangkit. Apa saja perubahan yang akan diterapkan di kereta MRT saat PSBB usai dan memasuki tatanan kehidupan baru? Berikut penjelasan di Rut PT MRT Jakarta William Sabandar bersama Rian Kaputra. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah tengah mempersiapkan tatanan kehidupan baru atau new normal. Dan stasiun MRT Jakarta menjadi tempat yang paling pertama dikunjungi oleh Presiden Jokowi untuk memberikan arahan sekaligus meninjau kesiapan. Lalu apa yang disiapkan oleh PT MRT Jakarta menghadapi kondisi ini? Apa kabar Pak William? Baik, apa kabar? Iya, Pak. Selamat datang di stasiun MRT Jakarta Bundaran HI. Baik, pemerintah kemarin terakhir Presiden Jokowi juga sudah berkunjung meninjau ke sini. Dan apa yang dipersiapkan oleh MRT Jakarta dalam menghadapi kondisi yang nantinya akan disebut dengan tatanan kehidupan baru atau new normal? Jadi sekarang kita kan memang masih dalam tahapan PSBB ya. Kemudian kita akan masuk ke pemulihan, kemudian jadi normal. Tetapi memang saat ini kita mulai mengantisipasi ketika PSBB ini mulai selesai, apa-apa yang harus dipersiapkan oleh MRT Jakarta. Nah, kami mulai mengembangkan sebuah sistem protokol yang kita sebut Bangkit. Ya. Bangkit. Bangkit. Ya. Bangkit itu adalah kumpulan dari beberapa prinsip protokol yang akan kita kerjakan. Jadi Bangkit itu B untuk bersih, kemudian A itu untuk aman, N itu untuk nyaman, dan G itu untuk go green. Go green. Okay. Nah, kitnya itu bagaimana kita melaksanakan BAM-nya. K itu untuk kolaborasi, I itu untuk inovasi, dan T itu untuk tata kelola yang baik. Baik Pak, berarti kan semua itu protokol itu diterapkan semenjak masuk ke dalam stasiun. Ya. Apa yang berubah, protokol apa yang diterapkan? Kita mulai dari awal masuk. Ini dari awal, kalau Anda masuk stasiun, misalnya sudah kelihatan marka-marka di mana harus antri. Oke. Jadi kita udah mulai mengantisipasi nanti akan ada lonjakan misalnya penumpang, tapi kita berharap antri. Jarak antar penumpang paling tidak 1 meter, paling kurang 1 meter antar penumpang. Ya. Kemudian ketika masuk ke gate, Anda bisa lihat petugas kita diproteksi. Jadi mereka menggunakan APD yang lengkap. Kemudian setelah lewat dari gate tentu pemeriksaan keamanan dan kemudian pemeriksaan suhu tubuh. Ya. Setelah itu masuk ke sini dan Anda lihat di sini misalnya ini tempat antrian, batasnya 1 meter, semua penumpang harus pakai masker. Kalau tidak pakai? Kalau tidak pakai, dia akan diminta untuk tidak masuk atau dia akan dikenakan sanksi. Jadi berdasarkan peraturan gubernur terbaru, sanksi bagi yang tidak menggunakan masker itu maksimum 250.000. Terkait teknologi, apakah juga semua akan non-tunai dan tadi QR Code itu untuk apa Pak? Bayar tiket, jadi tidak perlu beli kartu. Itu juga untuk mengurangi tidak memegang kartu uang Supaya kita tunai. tidak mengurangi memegang kartu atau memegang uang. Kita akan juga melihat seperti apa persiapan yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta di area peron tempat menunggu kereta Ratangga. Kita ke bawah Pak, boleh Pak? Mari. Ya Pak. Dan kita sudah di tempat menunggu kereta Ratangga. Yang jadi pertanyaan adalah saat pertama kali dibuka tentu MRT memiliki keunggulan di waktu tunggu hanya 5-10 menit kereta. Begitu cepat, di masa PSBB berkurang menjadi 20 menit sekali. 30 menit sekali bahkan. Bagaimana menyesuaikan dengan kondisi nanti Pak? Iya, jadi memang kan penumpang jumlahnya menurun ya. Dari biasanya 100.000, kemudian sekarang tinggal 2.500. Supaya nanti tidak mendadak ada lonjakan, kita akan mengontrol demand secara perlahan-lahan. Secara bertahap kita akan membuka lagi. Jadi kita akan mengembalikan headway menjadi 5 dan 10 menit ya. Tapi mungkin kita akan operasikan secara terbatas dulu. Jadi rencananya dari jam 5 sampai jam 9 malam, kemudian peak hour-nya ya. Jadi biasanya jam 7 sampai jam 9 ini juga akan kita perpanjang. Nah, harapan kita dengan simulasi yang mungkin kita akan lakukan dalam seminggu 2 minggu pertama,
penumpang ini akan teredukasi. Apa aja yang harus dilakukan oleh para penumpang nantinya sambil menunggu kereta datang? Ini sepertinya banyak perubahan di Benar. tanda-tanda di bawah. Ini tanda, kalau ada tanda, biasanya kan orang ngantri di sini dan antri ya nggak jaga jarak. Nah sekarang kita akan mulai menerapkan tanda silang yang mengatakan bahwa di situ tidak bisa berdiri. Kemudian secara pelan-pelan mereka masuk ke dalam mencari kursinya, dan petugas kita akan mengontrol berapa banyak penumpang yang bisa masuk di stasiun tersebut. Jadi ini akan kita terapkan secara tegas kepada seluruh penumpang MRT Jakarta nanti. Pak, terkait dengan jumlah penumpang yang boleh masuk, berapa banyak Pak? Di dalam satu gerbong itu maksimum 60 orang. Ya. Mungkin di dalam fase recovery nanti kita akan tingkatkan jadi 70 orang. Tapi itu masih jauh di batas normal yang bisa sampai 200 sampai 300 orang. Berarti jika sudah melebihi, sesuai perhitungan sudah melebihi kapasitas, maka akan dimohon untuk nanti menunggu kereta selanjutnya. Baik, nanti kita akan melihat seperti apa kondisi di dalam kereta Ratangga, seperti apa para penumpang di dalamnya, nanti sambil menunggu kereta. Kita akan masuk ke dalam. Nah ini kalau bisa dilihat tanda-tanda di kereta, itu ada tanda silang, itu tanda yang dimana penumpang nggak bisa duduk. Ini bentuk dari physical distancing itu ya Pak ya? Ini bentuk dari physical distancing. Kita membatasi supaya penumpang merasa aman dan nyaman, dan juga menghindari transmisi yang bisa terjadi. Ada juga pertanyaan mungkin, physical distancingnya apakah dilakukan hanya untuk yang duduk? Apakah yang berdiri nantinya juga akan dibatasi jaraknya Pak? Mengingat ya betul. Karena memang ini belum ada yang berdiri sekarang, tapi nanti untuk mengantisipasi fase pemulihan, fase transisi, kita akan juga memberikan tanda. Jadi mulai bulan depan kami akan memberikan tanda, sehingga kalau masyarakat atau penumpang harus berdiri, maka dia tahu di mana tempat berdiri. Nah ini kalau lihat keretanya bersih, ini dibersihkan 3 kali sehari, dan seluruh pegangan tangan ini juga kami kasih dengan disinfektan untuk memastikan bahwa pada saat penumpang memegang ini tuh mereka juga aman. di tengah kondisi seperti ini, kedisiplinan sangat dibutuhkan gitu oleh setiap masyarakat, setiap penumpang MRT. Bagaimana cara MRT mengajak masyarakat, penumpang pelanggan setianya untuk tetap disiplin dalam kondisi Jadi ini? memang disiplin itu sangat penting. Kemarin juga Bapak Presiden sudah memberikan arahan, instruksi untuk TNI dan Polri untuk membantu menegakkan disiplin. Jadi kita sangat berharap bahwa seluruh ketentuan atau protokol yang sudah diterapkan itu diikuti oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, MRT Jakarta hadir di negeri ini tentunya dengan tujuan untuk membawa penumpang, memindahkan orang sebanyak-banyaknya ke transportasi umum. Kalau bisa kereta ini sampai penuh. Ya. Dengan kondisi pandemi seperti ini, apa yang menjadi prioritas dari MRT Jakarta? Yang menjadi prioritas tadi, bagaimana pertama MRT menjadi sarana untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah itu merupakan prioritas utama kita. Nah tentu itu akan merubah pola berbisnis kita, karena otomatis kita tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan MRT nantinya dari pendapatan penumpang. Ini yang sebenarnya kalau citra transportasi publik itu bisa diangkat sebagai fasilitas transportasi yang aman, bersih, sehat, ya, go green tadi, maka value added dari penggunaan transportasi publik ini akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga tadi citra fasilitas publik ini akan juga terangkat. Itu kita tetap optimis, karena ini harus jadi pilihan. Kalau nanti masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka Jakarta akan macet lagi. Terima kasih Pak William, semoga MRT bisa mengembalikan perannya seperti yang diharapkan kehadirannya di negeri ini. Terima kasih Pak William. Terima kasih. Dengan protokol kesehatan yang diberi nama Bangkit, MRT Jakarta siap beroperasi di tengah tatanan kehidupan baru atau new normal, dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga keamanan penumpang, seperti mulai dengan mengembalikan waktu tunggu antar kereta yang kembali menjadi 5 hingga 10 menit, namun tetap dengan membatasi jumlah penumpang yang berada di setiap gerbong kereta. Semuanya adalah demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan di sisi lain, para penumpang juga diharapkan untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dimulai dengan tetap selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, baik itu di area stasiun maupun di dalam kereta.
Dan pemirsa, saya Rian Kaputra bersama Jemi Yasin dan Dimas Winardi melaporkan.